Baik Bu Novi, pertama-tama untuk mengklarifikasi ya Bu ya, ini sebenarnya vaksin ini apa sih Bu? Betul sekali Mbak, kita harus menjelaskan dulu vaksin itu apa, karena masih banyak yang salah paham gitu, dikiranya vaksin itu diberikan pada orang sakit. Jadi sebenarnya vaksin adalah suatu upaya pencegahan terhadap penyakit infeksi, di mana antigen atau virus, bisa bakteri, dari penyebab penyakit tersebut yang sudah dilemahkan atau diinaktivasi atau bahkan hanya sebagian kecil dari genetiknya, materi genetiknya yang bila diberikan kepada orang sehat akan merangsang terbentuknya antibodi spesifik terhadap antigen tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah penyakit infeksi. Oke, lalu kenapa Indonesia memilih untuk menggunakan inactivated vaksin dari Sinovac ini? Kita memilih vaksin inactivated adalah pertama karena itu sudah diregistrasikan teknologi seperti itu. Jadi kita sudah terbayang seperti apa vaksinnya nantinya. Kemudian yang kedua, jenis vaksin inactivated ini sudah mempunyai platform registrasi. Kemudian yang ketiga, jenis inactivated ini termasuk yang sudah advance begitu Mbak di tahap pengembangannya. Jadi kalau kita lihat di platform WHO itu dia sudah waktu itu sudah fase 2 begitu. Jadi makanya kita memilih inactivated ini. Dan mengapa Sinovac? Tadi saya lanjutkan pertanyaannya. Kenapa Sinovac? Karena pertama itu dia termasuk yang advance dalam pengembangannya, jadi sudah cukup maju. Kita tinggal fase 3 di sini. Kemudian yang kedua, salah satu produknya itu ada yang sudah WHO PQ. Jadi sudah dikualifikasi oleh WHO. Jadi kita sudah terbayang kira-kira seperti apa dia sudah mengimplementasikan sistem produksi atau standarisasi produksinya. Kemudian di samping itu juga kita sudah ada riwayat kerjasama dengan Sinovac sendiri dan juga Sinovac bersedia untuk transfer teknologi ke Bio Farma. Oke. Nah ini kan sebagian banyak yang beranggapan bahwa Indonesia ini warganya dijadikan kelinci percobaan begitu. Nah ini bagaimana untuk mengklarifikasi rumor-rumor seperti itu? Kalau kelincinya udah di tahap preklinik ya sebelumnya. Ini memang uji klinis. Jadi uji klinis mungkin karena ini sedang situasi pandemi, jadi semua perhatian masyarakat ke perkembangan situasi pandemi ini, termasuk uji klinis. Saya rasa sebelum ini masyarakat tidak aware atau tidak paham apa sih uji klinis, itu tidak pernah mendengar sebelumnya, dan tiba-tiba ada vaksin untuk mencegah COVID-19 ini dan akan diuji kliniskan dan merasa itu sebagai kelinci percobaan, padahal tahap kelincinya udah lewat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang tahap ini memang tahap manusia dan itu suatu tahap yang memang sudah ada aturannya bahwa uji klinis itu adalah fase 1, 2, dan 3. Mengenai mengapa di Indonesia, kan kadang-kadang kenapa nggak di Cina aja, karena di Cina kasusnya sudah sangat rendah, hampir nol gitu ya, jadi memang harus dilakukan di tempat yang masih ada kasus begitu. Oke. Untuk estimasi mungkin, ini estimasinya ini kapan, estimasinya sendiri ini kapan kita bisa mendapatkan vaksin yang sudah siap guna? Jadi memang sesuai dengan timeline yang sudah kita buat, jadi kita berencana untuk melaporkan hasil uji klinis ini untuk didaftarkan melalui mekanisme emergency use authorization ke Badan POM itu di akhir Januari 2021. Dan bila hasilnya baik, maka insya Allah Badan POM akan mengkaji dan bisa diregistrasi itu di Februari, dan harapannya Maret itu vaksinnya sudah bisa digunakan Mbak. Jadi benar tadi perkiraannya bahwa triwulan 1 2021 mudah-mudahan vaksinnya sudah bisa dipakai.